Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian, teman-teman dan sahabat semua yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Kita masih melanjutkan kajian pendidikan dan kepesantrenan. Dan kita masih membahas tentang tujuan pendidikan pesantren, tujuan pendidikan al-Islam, tujuan pendidikan nasional. Dan kita tengah belajar tentang tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3. Ikhwati fillah, ternyata upaya perbaikan karakter anak bangsa telah dilakukan dari masa ke masa, telah diupayakan dari waktu ke waktu pada pemerintah kita. Sebelum kurikulum merdeka hari ini, upaya pendidikan karakter juga sudah ada. Bahkan kalau kemarin kita berbicara tentang pendidikan moral Pancasila, ternyata berganti eranya. Pendidikan karakter tersebut juga masih ada dengan nama lain. Dan kita kemarin sebenarnya melewatkan hal ini. Dinas Pendidikan mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter dalam proses pembelajarannya, pendidikan. Alhamdulillah.
Dan ada yang disebut dengan 18 nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Coba kita baca terlebih dahulu. Satu, religius. Artinya sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Alhamdulillah. Saya tidak panjang menguraikan. 2, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3, toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri. 4, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras, sikap atau tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras ini ya bekerja keras. Yang 6, kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara dan hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mandiri. Perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia mandiri. Demokratis. Cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain dan orang lain. 9, rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya atau dilihatnya, didengarnya. Dan 10, semangat kebangsaan. Kamu jangan duduk seperti itu. Ya. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. 11, cinta tanah air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Ya, dia cinta tanah air. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat, komunikatif, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Saya membacakan di sini, cuman ini nampaknya sekarang terkopi yang di atasnya. Ya, bersahabat itu komunikatif. Ikhwati fillah. Ya, dia mudah berkomunikasi, bisa bersahabat dengan orang. Nah, itu komunikatif. Cinta damai.
Cinta damai itu ya dia suka berdamai, cintai orang lain, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca, memberikan kebaikan buat dirinya, peduli lingkungan. Dia berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Dan ia berupaya mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli sosial. Dia ingin memberi bantuan kepada orang lain, masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki karakter anak Berarti di zaman Pak Soekarno, Bung Karno, ada pendidikan kewarganegaraan. Setelah zaman Orde Lama ada Orde Baru PMP. Berganti zamannya, ternyata juga ada lagi. Sejak tahun 2011 juga ada upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan karakter. Zaman Pak SBY ini kan upaya beliau menerapkan pendidikan karakter. Dan terus dikembangkan juga sampai sekarang. Zaman menterinya Pak Nadiem, Pak Anies Baswedan, itu karakter kebangsaan itu. Ya begini. Bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi orang-orang hebat, mencintai bangsanya. Ganti zaman, ganti eranya, ganti menterinya, sampailah zaman Pak Nadiem Makarim yang kemarin kita sudah sebutkan 6 karakter pelajar Pancasila. Baik. Apa pentingnya kita mempelajari ini? Agar kita bisa memahami apa sih yang diinginkan oleh pemerintah kita. Ternyata dari semua itu secara umum tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalaupun sedikit ada nampak, itu hal yang wajar. Dan itu juga menunjukkan bahwa syariat Islam lebih baik dan lebih sempurna, lebih komprehensif. Dan para ulama kita juga mengajarkan kita, Masya Allah, bahkan dengan contoh yang detail. Ini saya kasih contoh saja. Antum coba lihat gelas ini. Ini mau saya ajarkan. Gelas ini sekarang tangkainya kemana? Ntar dulu. Gelas ini tangkainya sekarang di mana? Ke sini. Yang meminumnya siapa? Berarti saya harus ngambil seperti apa? Dalam kitab adabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim, itu disebutkan suatu contoh penerapan adab terlepas dari kekhilafan beliau, ghafarallahu lahu, tapi beliau telah berupaya untuk memperbaiki karakter anak bangsa melalui
pesantren dan kitab yang beliau tulis. Bayangkan dalam kitab itu apabila kita ingin memberikan pisau kepada guru kita, maka jangan berikan, ini kan pisau, jangan berikan yang tajamnya, pegang yang tajamnya, kasih ulunya, tangkainya ke guru kita. Ini Pak Yai. Maka begitu tadi gelas ini diletakkan, saya langsung teringat dengan apa yang disebutkan dalam kitab Adabul Alim wa Ta'lim. Ini satu contoh. Ya. Dan kan itu detail para ulama memberikan contohnya. Tapi ini sekarang nggak perlu lagi. Ya. Tinggal saya ginikan saja. Ini satu contoh ya. Saya ingin menyebutkan bahwa ternyata tidak kalah para ulama kita menyebutkan, memberikan bimbingan. Bahkan di dalam adat-adat orang-orang tua kita, adat bersandi, syarak bersandi kitabullah, ternyata nilai etika yang secara turun menurun itu diwariskan. Itu ternyata Masya Allah hebat juga. Contoh-contoh penerapannya itu. Dan ini penting juga, karena banyak kita dapati, saya, ustadz-ustadz, para dai berbicara tentang pendidikan akhlak dan adab, tapi penerapannya di tengah masyarakat itu seperti apa? Itu kan tergantung kondisi-kondisi masyarakat juga kadang. Ntar dulu sebelum saya kembali ke penjelasan ini, contoh di masyarakat di sini itu orang-orang tua itu ngajari saya dulu waktu saya mondok, itu kalau megang air, bukan waktu mondok, di mana ya lupa saya, udah lupa. Ya, sahihnya saya masih ingat, rasanya orang itu masih ingat, tapi tidak sahih dalam ingatan saya 100%, tidak bobot. Jadi kalau megang gelas, umpamanya ada orang dalam acara kegiatan, jangan pegang begini, diletakkan. Entah apa yang ada di tangan kita di atasnya maksudnya, pegang seperti itu. Itu contohnya. Orang tua mengajarkan. Saya yakin itu bentuk etika yang diajarkan secara turun-temurun, dan juga para ulama yang ada di negeri ini, para kiai, buya-buya, tuan guru mengajarkan hal itu. Baiklah. Artinya upaya pendidikan karakter itu sudah ada dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa di negeri ini. Tadi saya katakan bahwa pendidikan akhlak, pendidikan al-Islam jauh lebih komprehensif, jauh lebih baik. Itu satu keyakinan yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tapi kita juga harus membuktikan secara data dan fakta, secara ilmiah, bagaimana pendidikan karakter yang dimaksud dalam al-Islam. Pendidikan akhlak jauh lebih komprehensif. Sekarang ada adab, ada akhlak. Ada yang memberikan arti yang sama, ada pula yang menjelaskan, ini maksudnya, bedanya. Ada yang menjelaskan bahwa adab itu al-akhdhu bimakarimil akhlaq, mengambil akhlak yang mulia, menerapkan akhlak yang mulia, itu adab. Adapun akhlak itu sendiri kan ada akhlak mahmudah dan ada akhlak madhmumah. Satu sikap yang sudah kokoh dalam diri seseorang, sudah mengkarakter, kalau diterjemahkan seperti itu, sudah menjadi tabiat,
Maka kalau tabiatnya itu tidak baik, itu akhlak tercela. Kalau tabiatnya baik, kalau tidak baik berarti akhlak tercela. Akhlak mazmumah. Kalau tabiatnya itu buruk, akhlaknya baik, akhlak mahmudah. Dan akhlak ini dia tidak berupaya lagi, tidak berpikir lagi untuk membuatnya. Tidak dibuat-buat lagi. Maka kalau berarti kan tabiat. Kalau tabiatnya itu tidak baik, berarti akhlaknya tidak baik. Kalau tabiatnya baik, berarti akhlaknya terpuji. Dan Masya Allah, Nabi kita diutus innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Dan untuk pendidikan karakter ini, kepribadian umat ini, dibutuhkan role model, dibutuhkan keteladanan, dibutuhkan motivasi, dibutuhkan ta'dib, pendisiplinan, dibutuhkan juga evaluasi. Masya Allah. Ternyata kita punya sosok teladan yang Allah Ta'ala sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu untuk kalian sebagai suri tauladan yang sempurna. Michael Hart pun menyebutkan bahwa dalam 100 tokoh berpengaruh dunia, Muhammad bin Abdullah nomor 1. Nabi kita tercinta, sosok yang sukses 23 tahun. Dakwahnya sukses. Dan tidak ada orang yang paling sukses melebihi suksesnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak diragukan lagi. Dan Islam hasil didikan Nabi. Dan terus diwariskan oleh didikan itu oleh para sahabat, oleh para ulama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Islam berjaya sampai Islam terbilang dan gemilang di bumi Andalusia, Ethiopia sana. Mampu mengangkat derajat manusia dari akhlak yang bobrok, yang tidak mengenal peradaban. Eropa abad pertengahan dibandingkan Baghdad, Eropa hanyalah bagaikan kandang onta yang kumuh. Sementara Baghdad negeri yang bercahaya dengan peradaban al-Islam, akhlak dan etika. Ada. Nah, itu sejarah telah membuktikan. Makanya kalau hari ini orang mendengungkan pendidikan karakter apa dulu? Dari baratkah? Baratkah yang didengung-dengungkan? Pertanyaannya, berapa abad baru barat ini sekarang berjaya? Di Teluk Pantan itu ada kajian saya tentang Muslim sejati. Salah satu pembahasan saya, pertemuan sebelumnya yang bulan lalu, seingat saya tentang, sedikit saya menyinggung tentang sejarah peradaban barat. Ringkasnya, barat itu baru berjaya belakangan. Tidak lebih dari 3 abad. Kalau ditengok, kalau dipandang keberhasilan mereka 100 tahun belakangan dari sisi industri, sehingga revolusi industri. Tapi lihatlah akhlak, lihatlah adab, lihatlah etika, lihatlah moral yang ada pada mereka. Mereka tidak berjaya.
Bahkan apa yang didengung-dengungkan hari ini ternyata rujukan mereka dalam pemikiran, dalam filsafat ekonomi, dalam sosial kemasyarakatan dan yang lain-lain sebagainya hanyalah mengambil rujukan dari awal-awal dari abad awal Masehi atau sebelum Masehi, tidak jauh-jauh rujukan mereka Plato, Aristoteles, Socrates, DLL. Ternyata rujukan mereka cuma apa? Onga Plato, Udo Socrates. Dan mereka tidak mampu, tidak berani menunjukkan bagaimana Eropa abad pertengahan. Karena inilah masa yang disebut dengan masa kegelapan. Tidak ada sains yang berkembang. Para ilmuwan ditekan oleh agamawan, oleh pihak gereja. Akhirnya mereka mengatakan agama itu candu. Bikin ketagihan tapi merusak. Itu akibat apa? Sikap orang-orang gereja yang berkuasa memiliki pemikiran yang tidak berkembang dari sains, yang menekan perkembangan otak. Kebijakan-kebijakan yang menzalimi hak kemanusiaan, yang menzalimi hak-hak wanita, menzalimi hak orang lain. Sehingga Barat menjadi sekuler sebenarnya karena kasus sikap para gerejawan, agamawan. Maka mereka tidak mampu menunjukkan bagaimana peradaban mereka abad pertengahan, tidak bisa. Tidak akan bisa mereka tutupi kegelapan itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau pendidikan karakter ala mana? Ala Barat gak? La ilaha illallah. Kalau mau mencontoh, contohlah orang-orang yang sudah pernah sukses. Dan Al-Islam telah mengukir sejarah kegemilangan dari masa ke masa. Oke lah, dari sisi peradaban, sains, industri, kekuasaan sekarang Barat yang berjaya, tapi baru. Sumbangsi peradaban Barat untuk mereka dalam sains, saya ulangi, sumbangsi peradaban Islam terhadap Barat dalam sains, mereka tak akan mampu bayar lagi pada kita. Kalaupun hari ini mereka berjaya, tapi dari sisi akhlak bobrok, etika bobrok, nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kemasyarakatan hancur. Dan kita sekarang tidak berbicara itu. Kita kembalikan kepada pendidikan akhlak, adab. Cuma nampak enggak alur apa yang saya mau sampaikan ini? Nampak ya? Pendidikan adab dan akhlak, Pak. Luar biasa. Banyak kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama secara mendetail tentang adab dan akhlak.
Kemarin juga dah kita sebutkan. Ada yang mampu sebutkan ke Ustadz lagi? Kitab apa yang ditulis oleh Al-Imamul Bukhari dalam adab? Adabul Mufrad. Ini diantara contoh kitab-kitab yang ditulis dalam adab. Antum baca Mawsu'atul Adab karya Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada, itu disebutkan kitab-kitab di Bogor Timah itu, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita dari dari waktu ke waktu, bukan di antara rujukan kitab-kitab adab. Banyak sekali. Dan yang penting pada kesempatan ini ini kan kita sinkronisasikan dengan kepesantrenan. Apa sih Ustadz, bagaimana menata adab dan akhlak di pondok pesantren itu seperti apa? Sekarang begini. Pondok pesantren, apa itu pondok pesantren? Nah, ini perlu digali lagi. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan ideal nasional itu adalah pendidikan ala pondok. Itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Bagi yang nggak tahu, ayo ke rumah saya. Kita punya bukunya Ki Hajar Dewantara. Tapi alhamdulillah pemerintah kita berupaya untuk mencontoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau betul, ada konsekuensi-konsekuensinya. Baiklah, sekarang kita orang pondoknya. Masa kita tidak tahu? Kita sudahlah tinggal di negara Indonesia. Pondok adalah hasil produk Nusantara. Kiai, buya, dan para tuan guru di negeri tercinta ini. Sedang nggak itu? Kalau Ki Hajar Dewantara ngomong bahwa pendidikan ideal nasional itu adalah pendidikan ala pondok, senanglah. Cuman bagaimana betul pondok pesantren itu? Ini yang harus dikaji secara mendalam. Dan insya Allah ta'ala dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ini. Ringkasnya, kalau tadi ditanyakan bagaimana, apa sih yang mau ditata dan bagaimana sih penataan pendidikan adab, akhlak, atau karakter ala pondok? Pertanyaan saya, apa sih pondok? Pondok itu tuh apa? Apa sih bedanya pondok dengan sekolah biasa? Ustadz, kalau pondok itu di asrama. Terus apa lagi? Pondok itu ada kiainya, ada buyanya, ada masjidnya, ada santrinya. Santri itu berasal dari cantrik. Ada yang menyebutkan begitu. Apa itu cantrik? Seseorang yang mengikuti kiainya. Di Indonesia terkenal dengan bahasa murid. Apa itu murid? Arada yuridu muridan. Apa itu murid? Seseorang yang menginginkan ilmu dari guru. Dan dalam sejarah kebesaran pondok pesantren, dalam sejarah peradaban pesantren, pesantren itu ada keterikatan antara murid, antara santri-santriwati dengan kiai dan umi pondok itu. Maka untuk itulah di pesantren ini dari waktu ke waktu ditata.
Kalau dalam pendidikan Indonesia atau di pesantren-pesantren itu banyak kitab-kitab adab dan akhlak yang diajarkan. Kalau yang berkembang itu kan akhlak lil banin. Itu kan satu upaya yang ada untuk membumikan akhlak itu beberapa jilid itu. Saya di pesantren dulu belajar itu. Mulai dari adab kepada Allah, adab pada orang tua, terlepas dari adanya catatan-catatan terkait ada hadis yang tidak sahih di dalam. Tapi ini satu upaya. Di pondok pesantren juga dipelajari satu kitab ada Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji. Maka saya melihat di pondok pesantren yang mesti ditata itu adalah adab, dan terkait hal ini adab para penuntut ilmu itu sendiri dulu. Adab apanya? Banyak. Adab gurunya, adab muridnya, dan adab-adab kesehariannya. Adab keseharian dari akhlak yang diajarkan oleh Al-Islam. Adab kepribadian yang diajarkan oleh Al-Islam. Terus apa lagi? Saya melihat pondok pesantren atau manakala kita telusuri betul bagaimana pendidikan pesantren. Pesantren mengajarkan kehidupan. Kalau sekolah lain hanya sekedar mengajarkan ilmu begitu saja. Maka kehadiran santri di pondok, di asrama bersama guru-gurunya, dan adanya kiai, adanya nyai di pondok pesantren tersebut, adanya buya dan umi pondok, mereka telah menggantikan posisi orang tuanya di rumah, ayah dan ibu mereka di rumah. Anak meninggalkan rumah, belajar dan mondok di pesantren, itu artinya mereka harus menyadari bahwa di pondok juga mereka punya ayah dan ibu dalam tarbiyah. Makanya kalau pondok pesantren tidak punya kiai, tidak punya nyai. Tahu nyai? Nyai itu apa? Istri-istrinya para kiai. Kok ketahuan tuh? Salah sebut ya. Rupanya hanya sebut satu saja katanya. Baik. Jadi hanya harus dipahami. Sehingga coba lihat di pondok pesantren kan hidupnya bukan 6 jam, 24 jam. Berarti di sini harus ada perpaduan. Ini kan dalam masalah uraian akhlak ini ya. Akhlak itu kan membentuk karakter yang baik. Sekarang kita tinggal di negara Indonesia Raya di pondok pesantren, hidup di alam Nusantara. Berarti pendidikan pondok pesantren itu harus punya perpaduan apa? Perpaduan pendidikan akhlak dan apa? Kepesantrenan itu sendiri. Dan Islam menata juga kehidupan-kehidupan, peradaban satu umat. Jadi pondok pesantren yang harus kita pahami adanya pendidikan apa? Pendidikan kehidupan dan kepribadian di dalamnya. 24 jam. Mulai dari bangun tidur, terus tidur lagi dan bangun lagi. Makanya siapapun yang jadi kiai dan nyai, siapapun yang jadi buya dan umi pondok, harus siap menjadi orang tua bagi anak-anak dan semua orang yang ada di pondok itu. Itu yang harus dipahami. Dan siapapun yang belajar di pondok harus siap menjadi anak-anaknya
para kiai dan nyai tersebut, buya dan umi pondok itu. Kalau enggak, gak usah. Cari pondok lain yang kita bisa beradab. Makanya di dalam adabul alim wal muta'allim tadi itu disebutkan adab pertama kepada seorang guru adalah mencari guru yang pas kita untuk belajar. Kalau rasanya tidak pas belajar, tidak usah belajar sana. Yang kita bisa beradab kepada guru pondok itu. Maka saya sering mengatakan pondok butuh seorang buya dan umi pondok. Salah bahasanya nih. Bukan seorang ustadz banyak. Pondok, terserahlah. Pondok butuh sosok buya dan umi pondok yang mampu memandang anak-anak didiknya, santri dan santriwatinya sebagai anak-anak mereka dalam tarbiyah. Sebaliknya, pondok butuh santri dan santriwati yang siap memandang buya dan umi pondok itu sebagai orang tua mereka dalam tarbiyah. Bahkan, camkan ini, pondok juga butuh orang tua wali murid yang memahami duduk dan posisi guru dan anaknya yang akan menjadi murid buya dan kiai di pondok itu. Pahami ini. Kadang banyak orang tua ini merusak. Nggak ngerti dia. Bagaimana adab kepada guru dari anak kita. Kalau kita baca sejarah Harun ar-Rasyid mendidik anaknya, luar biasa. Baiklah, ini keterbatasan waktu. Insya Allah kita sambung lagi ke depannya. Cuman ini masih dalam pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan ini. Artinya yang mau saya sampaikan kesimpulannya, kalaulah pendidikan Indonesia memiliki tujuan iman, takwa, akhlak mulia, di pondok pesantren adalah paling tepat untuk mendidik akhlak. Tapi di pondok ini ditata betul. Di mana-mana pondok harus ditata betul. Lihatlah kitab para ulama, ada Mudaris wal Mudarris, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, Ta'limul Muta'allim, dan sejumlah kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Nah, bagaimana adab? Itu ditata betul. Dan di sini harus dihindari ghulu. Ghulu itu apa? Berlebihan dalam sikap yang tidak tepat lagi terhadap guru. Tapi juga harus menghindari bersikap meremehkan. Nah, ini ada bab khususnya. Berarti yang perlu ditata ya adab kepada murid, kepada guru, adab akhlak dan etika di pondok pesantren itu rujukannya banyak. Barakallahu fikum para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pondok pesantren adalah pondok yang ada ikatan batin yang kuat antara guru dan murid itu. Beda dengan sekolah-sekolah lain. Dan ini yang hari ini mulai hilang. Di mana-mana pondok. Sehingga kalau kita lihat kehidupan pesantren, saya betul-betul merasakan itu. Ya, guru memandang kita sebagai anak, kita memandang guru sebagai orang tua, itu betul-betul luar biasa. Dan selama ini dilanggar, saya melihat bakal akan terjadilah kebobrokan di pondok pesantren itu. Murid mengkritik guru,
Guru yang tidak siap memandang anak-anaknya, murid-muridnya sebagai anak, ini bahaya. Dan kalau ada menurut saya orang-orang yang tidak siap beradab kepada sosok Buya dan Umi pondok tersebut, nggak usah di pondok itu, cari pondok lain. Ini bakal merusak. Dan di antara cara, ini kemarin saya sampaikan sama kawan-kawan, orang-orang barat atau orang-orang kafir merusak Islam, menjatuhkan apa? Satu, menjatuhkan harga atau martabat seorang guru. Sehingga dengan demikian orang-orang tidak menaruh hormat lagi kepada guru-guru bangsanya, kepada guru-gurunya dimanapun berada. Sehingga hilang panutan. Karena di hatinya tidak ada kehormatan lagi. Termasuk juga diantaranya menjatuhkan wanita. Sehingga wanita apa? Tidak merasa bangga lagi punya anak dan berstatus sebagai ibu rumah tangga. Dan termasuk juga tiga ini caranya. Yang terakhir atau yang pertama tadi, menjatuhkan tokoh-tokoh umat, pemimpin-pemimpin umat, sehingga umat tidak menaruh hormat lagi kepada para pemimpinnya. Kalau tidak seperti itu, hancurlah satu bangsa dan satu tempat itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini semua tidak lepas dari akhlak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.